2 bulan berlalu, Mbok Yem sudah sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Cuma bedanya, setelah Mbok Yem keluar dari rumah sakit, Sean menyembunyikan keberadaan Mbok Yem dari siapapun kecuali keluarga Sean demi keselamatan Mbok Yem. Sean membuatkan rumah kecil di halaman belakang kediaman Bagaskara untuk Mbok Yem tinggali. Karena selain memudahkan sang istri untuk bertemu Mbok Yem, Sean merasa ada hal besar yang belum diungkapkan oleh Mbok Yem, dan sepertinya Mbok Yem masih menunggu waktu yang tepat. Begitu pikir Sean. Awalnya Meira merasa ragu akan permintaan sang suami, tapi dengan alasan Sean tidak percaya pada siapapun dan ingin melihat kemampuan Meira tanpa dirinya, akhirnya Meira setuju. Ia akan membuktikan pelajaran yang ia peroleh dari Bu Manike dulu tidak sia-sia. Ya, Sony Mahendra akhirnya menerima keputusan Sean untuk bekerja sama dengan Bagaskara Group dengan Meira yang menghandle semuanya, bukan Sean. Bukan tanpa alasan, ia berpikir jika Meira yang menghandle, ia bisa mempermainkan dana anggarannya nanti. Malam pun tiba, Meira dan Sean tengah melakukan panggilan video. Setiap kali keduanya melakukan panggilan video, keduanya selalu uring-uringan antara kesal dan rindu menjadi satu. Sayang, kenapa selalu cantik sih? Bikin Mas tambah kangen. Ucap Sean di seberang sana. Kalau kangen pulang, ucap Meira cemberut. Sean terkekeh sekaligus gemas melihat wajah istrinya. Sabar ya sayang, doain semoga kerjaan Mas cepat kelar dan lancar di sini. Ucap Sean. Meira mengangguk, ia menitikkan air matanya. Meira tak bisa membendung rasa rindunya pada sang suami. Ini pertama kalinya ia dan Sean berjauhan. Meski baru 5 hari, tapi untuk Meira sangat lama. Bagaimana tidak, ia mendapat limpahan cinta dan kasih sayang pertama kalinya dari seseorang yang disebut dengan suami. Di mana Meira sudah terbiasa nyaman dan bergantung pada suaminya itu, kini tiba-tiba mereka harus menjalani hubungan jarak jauh, yang entah akan sampai kapan keduanya akan menjalani hubungan seperti itu. Meira tahu, ia harus terbiasa dengan hal yang seperti ini mengingat siapa suaminya. Tapi ini pertama untuk Meira sejak mereka menikah dan saling menerima satu sama lain. Meira belum terbiasa dengan hal yang seperti ini. Ia belum terbiasa. Sayang, jangan nangis dong. Bujuk Sean. Mei kangen Mas. Ucap Meira jujur. Hati Sean merasa berbunga sekaligus bercampur iba mendengar ucapan sang istri. Tadi gimana di kampus? Tanya Sean mengalihkan. Alhamdulillah, judul skripsi Mei diterima, jawab Meira. Mengalirlah cerita Meira, begitu juga dengan Sean. Mereka melakukan panggilan video hingga Meira tertidur dengan sendirinya. Sean menatap layar ponselnya yang menunjukkan wajah istrinya yang tengah tertidur lelap. Sean tersenyum lalu ia mematikan sambungan telepon dan melanjutkan pekerjaannya karena di negara di mana Sean berada kini, waktunya masih sore. Pagi pun tiba, Meira sudah siap dengan pakaian formalnya, kemeja putih dipadukan dengan jas dan celana berwarna biru muda serta hijab dengan warna yang senada. Ia menuju meja makan untuk sarapan bersama keluarganya. Wais, Kak Mei semakin cetar aja. Goda si kembar Rio saat melihat penampilan Meira. Kak Mei butuh sopir. Aku bisa jadi sopir Kak Mei. Kini si kembar Rio yang bersuara. Meira terkekeh mendengar ucapan kedua anak sambung kembarnya itu. Terima kasih Rio. Rio, kalian tidak perlu melakukan apapun untuk Kak Mei. Kalian cukup doakan Kak Mei, semoga bisa menjalankan tugas dari papa kalian. Ucap Meira. Siap Kak Mei, jawab Rio dan Rio kompak. Jadi ke kantor hari ini? Mei tanya Nadira. Jadi nah, karena hari ini pertemuan awal membahas kerja sama dengan Amage Group. Jelas Meira. Semangat Mei, kamu pasti bisa, jawab Nadira menyemangati sahabat sekaligus ibu sambungnya itu. Ya sudah, sebelum semuanya berangkat, sarapan dulu yang banyak biar bisa konsentrasi. Ucap Nyonya Eliza. Keempatnya pun menurut, dan kini keluarga Bagaskara minus Sean, sarapan dengan tenang. Meira tiba di perusahaan Bagaskara Group dengan diantar oleh supir. Meira turun dari mobil dengan kacamata hitam bertengger di wajahnya. Semua orang menatap kagum saat melihat wanita muda itu. Meira melangkah dengan penuh wibawa menuju gedung pencakar langit itu. Di depan labi, ia bertemu dengan Bu Manika, orang kepercayaan Sean. Selamat pagi Nyonya Meira, sapa Bu Manika. Selamat pagi Bu Manika, jawab Meira tersenyum ramah. Ia meraih tangan Bu Manika untuk ia salimi dengan takzim. Karena bagaimanapun juga Bu Manika orang yang lebih tua dan harus ia hormati. Bu Manika merasa sungkan, karena hal itu tak luput dari pandangan semua karyawan yang kini ternyata tengah bersiap untuk menyambut kedatangan Meira. Wah Bu Bos, sopan sekali ya. Ini Mas Pek bidadari. Kelihatannya tegas tapi sopan santunnya patut diacungi jempol. Cantik bener istri Pak Bos ya. Bisik-bisik para karyawan mulai terdengar, karena sebelumnya mereka sudah diberitahu jika hari ini istri sang atasan akan mulai menggantikan posisi Sean sementara Sean tengah berada di luar negeri. Dengan Bu Manika sebagai asistennya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan ini Ibu Meira Putri Khadijah, istri dari Tuan Sean Keanu Bagaskara yang akan menggantikan posisi Tuan Sean selama Tuan Sean berada di luar negeri. Jelas Bu Manika.
Selamat pagi Bu Maira, sapa karyawan pada Maira. Maira tersenyum tipis. Selamat pagi semuanya, salam kenal, saya harap keberadaan saya di sini diterima oleh semuanya dan mohon kerjasamanya. Ucap Maira. Lalu setelah sesi perkenalan selesai, Maira menaiki lift khusus CEO bersama Bu Manika. Bu, apa tadi saya menggantikan posisi Mas Sean sementara Mas Sean pergi? Tanya Maira. Benar Nyonya, jawab Bu Manika. Bukannya hanya untuk menangani proyek yang berurusan dengan Amage Group, tanya Maira. Tidak Bu, Tuan Sean minta saya untuk mendampingi Nyonya menghandle perusahaan selama Tuan pergi. Jelas Bu Manika. Maira menghela nafas pelan. Sepertinya sang suami tengah benar-benar mengujinya kali ini. Bagaimana tidak ia tengah menyiapkan skripsinya dan kini ditambah dengan urusan perusahaan. Sungguh ini seperti ujian untuk menjadi seorang Nyonya Shan Keanu Bagaskara yang sejati, begitu pikir Maira. Kini Maira tiba di ruangan sang suami. Ia duduk di kursi kebesaran sang suami. Maira memindai sekitar ruangan sang suami. Rasa rindu tiba-tiba hadir kembali saat ia melihat ternyata sang suami memasang foto dirinya dan sang suami di atas meja kerjanya. Beruntung, suara Bu Manika segera menyadarkan Maira. Nyonya, ini berkas yang harus Anda pelajari. 1 jam lagi kita akan menuju perusahaan Amage Group. Jelas Bu Manika. Baik Bu, jawab Maira mengangguk. Lalu Bu Manika pamit dan segera berlalu dari ruangan sang atasan menuju ruangannya sendiri. Dan kini, Maira sudah berada di perusahaan Amage Group bersama Bu Manika. Keduanya berjalan dengan anggun dan penuh wibawa menuju ruang pertemuan. Terlihat di sana sudah ada beberapa orang yang juga sudah siap dalam mengikuti pertemuan hari ini. Semua yang melihat Maira datang tersenyum meremehkan. Tuan Sean sedang bercanda dengan mengutus istrinya seperti ini. Apakah Tuan Sean tengah ingin membuat perusahaannya bangkrut? Proyek sebesar ini malah sang istri yang disuruh untuk menghandle. Berbagai bisikan mencemooh dan mengejek terdengar di telinga Maira, namun Maira mencoba untuk tenang. Ia ingat pesan dari sang suami, jangan pernah terpengaruh dengan keadaan jika ingin memenangkan sesuatu, begitu juga seperti saat ini. Maira hanya perlu fokus dengan pembahasannya yang akan dilakukan sebentar lagi. Tatapan Maira bertemu dengan tatapan Sony Mahendra sang papa. Maira memang sengaja tidak menyapa Sony Mahendra sejak awal ia masuk ruangan. Karena ia tengah mewujudkan kemauan Sony Mahendra dan Dina yang selama ini mengatakan jika keduanya hanya memiliki 2 anak yakni Raka dan Rena saja. Maira dengan segera mengalihkan pandangannya dari sang papa. Ia tak ingin berlama-lama memandang orang yang harusnya menjadi cinta pertamanya itu. Karena jika ia menatap Sony sang papa hanya kesakitan dan luka yang akan Maira ingat. Pembahasan dimulai, asisten Sony Mahendra tengah menjelaskan rincian dan anggarannya. Anggarannya diperkirakan sebanyak ini, rinciannya menyusul. Semuanya tidak ada yang bersuara saat asisten Sony Mahendra menjelaskan, begitu juga saat Sony Mahendra menambahi. Semua seolah sudah memastikan dan yakin jika Sony Mahendra tengah mempersiapkan dengan baik dan benar. Namun tiba-tiba Maira bersuara. Saya tidak setuju, saya ingin rincian anggarannya tertera dan terinci dengan jelas hari ini juga. Ucap Maira dengan tegas. Tidak ada proyek yang akan berjalan dengan dana yang asal-asalan, apalagi dengan rincian yang menyusul, saya tidak setuju. Jelas Maira. Beberapa orang langsung membuka berkas atau map yang tersedia di hadapan mereka dan benar saja apa yang dikatakan oleh istri dari Sean Keanu Bagaskara benar. Mereka langsung menatap ke arah Sony Mahendra. Mohon maaf saudara sekalian, bukan maksud saya untuk asal-asalan, tapi kami belum bisa mendapatkan harga baru bahan bakunya karena mengingat semua sekarang barang serba dengan harga baru. Jelas Sony berkilah. Untuk apa internet? Untuk apa ada ponsel? Jawab Maira. Sony menatap Maira dengan tajam. Ia tak menyangka jika Maira akan sedetail itu. Perhitungkan kembali rincian dan anggarannya. Jika semuanya tidak jelas, saya tidak bisa menandatanganinya. Ucap Maira. Semua membenarkan, sehingga akhirnya pertemuan di Amage Group ditunda dan dilanjutkan kembali esok hari. Bab ke-59. Sementara Sean yang kini berada di belahan dunia yang lain, ia tengah menunggu 2 orang target yang sudah berhasil anak buahnya pindahkan dari salah satu rumah sakit di Indonesia menuju ke rumah sakit luar negeri yang kini ia pijaki. Sudah 6 hari lamanya kegiatan Sean selama di luar negeri, yakni bolak-balik ke rumah sakit, menuju hotel tempatnya menginap, serta sesekali menemui rekan bisnisnya jika sedang ada pembicaraan yang perlu dibahas secara langsung. Sean berdiri tegak di balik dinding kaca yang setengah transparan itu. Tatapannya lurus pada 2 orang yang berada di dalam ruangan itu. Sean menatap keduanya dengan tatapan yang entah hanya Sean dan Tuhan yang tahu. Tak jauh dari Sean ada Rendra dan 2 anak buah Sean yang lain yang tengah berjaga. Apa sejak mereka dibawa ke sini keadaannya memang sudah seperti itu, tanya Sean dengan datar. Lebih buruk dari ini Tuan, dokter bilang saat ini tubuh keduanya sedang berusaha menerima reaksi obat baru yang diberikan oleh dokter di rumah sakit ini Tuan. Jelas salah satu anak buah Sean. Apa dugaan kita sebelumnya benar?
Tanya Sean lagi. Dokter masih menyelidikinya Tuan, karena menurut dokter organ tubuh keduanya merespon dengan baik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak medis di sini, namun keduanya tak kunjung sadar. Jelas salah satu anak buah Sean. Sean mengangguk mengerti. Kalian jangan sampai lengah, awasi mereka dengan benar dan ketat, jika terjadi sesuatu hubungi aku. Ucap Sean. Baik bos, jawab anak buah Sean. Sean berlalu dari rumah sakit itu diikuti Rendra di belakangnya. Keesokan harinya, Meira sudah tiba di Amage Group bersama dengan Bu Manika. Namun saat belum sampai di ruang pertemuan, Sony Mahendra mencegatnya. Maaf Nona Manika, bisa berikan waktu saya sebentar saja untuk berbicara dengan putri saya Meira? Ucap Sony Mahendra. Bu Manika menatap Meira, karena tugasnya selain mendampingi Meira selama menggantikan Sean, ia juga diminta untuk menjaga Meira dari hal yang tidak diinginkan, salah satunya dari keluarga Sony Mahendra. Meira memutar bola matanya malas, ia melihat jam di pergelangan tangannya. Ia mengangguk pada Bu Manika, lalu Bu Manika pergi ke ruang pertemuan terlebih dahulu. 10 menit lagi pertemuan dimulai, ucap Meira datar. Sony Mahendra menatap tajam Meira. Begini caramu bersikap pada orang tua. Didikan buruk seperti ini yang Tuan Sean ajarkan padamu. Ucap Sony Mahendra. Saya tidak ada waktu membicarakan hal yang tidak penting seperti ini, saya permisi. Ucap Meira lalu hendak segera pergi. Namun, Sony Mahendra menahannya. Berhenti menjadi sok pintar di dalam nanti, Papa hanya ingin perusahaan keluarga kita tetap stabil, tunjukkan baktimu kepadaku sebagai orang tuamu. Ucap Sony Mahendra seraya mencekal tangan Meira dengan kuat. Lepas, ucap Meira. Namun Sony tak segera melepasnya. Genggaman tangannya pada lengan Meira semakin kuat, ia menatap tajam pada Meira. Meira menginjak kaki Sony dengan keras, sehingga membuat Sony refleks melepas genggaman tangannya pada tangan Meira. Aku berada di sini karena suamiku. Aku hanya mau bekerja sama dengan perusahaan yang bersih. Tidak peduli perusahaan siapa yang akan hancur. Selama itu bukan Bagaskara Group, aku tidak peduli. Ucap Meira pada Sony Mahendra, lalu Meira segera berlalu dari hadapan Sony Mahendra. Dasar anak sial, umpat Sony Mahendra pada Meira. Selama pertemuan dimulai dari Amage Group selalu mendapatkan teguran dari Meira, karena sebagian bahan baku yang dipilih kualitasnya tidak menggunakan kualitas terbaik. Meira bisa membaca taktik Sony, yakni mencampur bahan kualitas terbaik dengan beberapa bahan dengan kualitas rendah. Anda baru di dunia bisnis Nyonya Sean, jangan terlalu banyak mencari kesalahan di sini. Ucap salah satu dari mereka. Sony Mahendra tersenyum puas mendengar ucapan rekan bisnisnya pada Meira. Meira menatap pria parubaya itu dengan datar. Saya tahu saya baru di dunia bisnis, tapi saya mengemukakan pendapat saya sesuai dengan apa yang ada. Ucap Meira mantap. Anda yang sudah lama di dunia bisnis, apakah Anda tidak tahu mana bahan-bahan yang kualitasnya bagus yang bisa digunakan untuk sebuah proyek dan tidak? Ucap Meira tersenyum miring. Orang baru di dunia bisnis seperti saya pun tahu, jika beberapa keterangan bahan yang terdaftar di sini kualitasnya rendah. Lanjut Meira. Orang yang tadinya bersuara langsung diam, bukan tanpa alasan ia bekerja sama dengan Sony Mahendra untuk menjatuhkan Meira, dan jika itu berhasil, maka nanti ia akan mendapatkan komisi dari Sony Mahendra. Pria tua itu lupa, sedang berhadapan dengan siapa kali ini. Saya mau bahan-bahan yang menggunakan kualitas rendah diganti dengan yang. Ucap Meira, mengucapkan dengan detail nama merek bahan-bahan proyek yang kualitasnya terbaik. Semua yang mendengar pendapat Meira mengangguk. Mereka kagum dengan kemampuan Meira yang bisa dengan sangat detail dan terinci dalam segala hal. Bahkan Meira tidak hanya mengoreksi, tapi Meira mengoreksi serta memberikan solusi. Mereka kini mengerti kenapa Sean mengutus istrinya untuk hal sebesar ini, karena kemampuan sang istri tidak diragukan lagi. Sementara Sony Mahendra wajahnya merah padam, tangannya terkepal kuat, ia memaki Meira di dalam hatinya. Semua rencananya gagal hanya karena seorang Meira. Hingga akhirnya pertemuan usai dengan hasil sesuai dengan keinginan semua orang, pastinya dengan hal tanpa adanya kecurangan yang akan diperbuat dari pihak Amage Group. Bahkan Meira mengatakan kepada semuanya jika ia yang akan mengawasi datangnya bahan secara langsung saat proyek sudah berlangsung nanti. Tentu saja hal itu disetujui oleh semuanya, kecuali Sony Mahendra yang juga mengangguk setuju karena terpaksa. Kini Meira dan Bu Manika sudah tiba di perusahaan. Mereka melangkah menuju ke dalam perusahaan. Meira melihat beberapa karyawan masih berlalu lalang di sana. Ada juga yang baru masuk ke perusahaan. Meira melihat jam di pergelangan tangannya. Bu tolong, kumpulkan semua karyawan di aula sekarang. Ucap Meira. Tanpa banyak bertanya Bu Manika langsung menjalankan perintah dari atasannya itu. Tak menunggu waktu lama. Semua karyawan sudah berkumpul di aula perusahaan. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ucap Meira. Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
Jawab semua karyawan. Maaf mengganggu pekerjaan kalian semua, ucap Meira. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian saat ini bagian dari Bagaskara Group, semua orang tahu seperti apa perusahaan Bagaskara Group tercinta kita ini. Lanjut Meira. Saya tidak akan berbasa-basi lagi. Waktu adalah uang, dan perusahaan menggaji kalian tidak pernah terlambat, apalagi berkurang. Jadi siapapun pemimpinnya saat ini, tolong jangan menyepelekan waktu. Jangan karena saat ini saya yang memimpin, kalian menyepelekan saya. Waktu harusnya kalian sudah bekerja, kalian masih sibuk ke sana sini. Bahkan ada yang baru masuk, sedangkan jam istirahat sudah usai sejak 5 menit lalu. Ucap Meira menatap tajam semua para karyawan di hadapannya. Tidak tahu hal itu kalian lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Yang jelas, jika kalian sudah tidak ingin bekerja di sini, silahkan urus pengunduran diri kalian ke pihak HRD. Ucap Meira. Perusahaan tidak butuh karyawan yang tidak kompeten. Jika kalian tidak bisa disiplin, silahkan keluar dari perusahaan. Bentak Meira. Terima kasih atas perhatiannya, Assalamualaikum. Ucap Meira lalu ia segera berlalu dari hadapan para karyawan diikuti oleh Bu Manike di belakangnya. Semua terdiam, mereka terkejut. Istri sang atasan yang terlihat lemah lembut, jika marah bisa terlihat seperti singa betina, salah sedikit mereka bisa kehilangan sumber penghasilan mereka. Bu bos, kalau marah serem juga. Jangan santai-santailah kita. Siapa tadi yang gak disiplin? Mampuslah kita hari ini. Pembicaraan para karyawan mulai terdengar, dan ruang aula itu mulai ramai dengan pendapat para karyawan. Tidak tahu sejak kapan Bu Manike berdiri di depan. Jika kalian masih ingin bekerja di sini, bekerja sekarang juga. Ucap Bu Manike menggunakan mikrofon. Semua karyawan tersadar dan segera berhamburan dari aula perusahaan untuk kembali ke tempat kerja masing-masing. Bab ke-60. Dina mengamuk di dalam kamarnya. Ia baru mengetahui jika Amech Group diambang kebangkrutan. Ia tak mau menjadi miskin, sangat tidak mau. Dina semakin mengamuk saat mengetahui bagaimana Meira melawan suaminya di Amech Group. Dasar anak sial, menyesal dulu aku tak melenyapkanmu, ucap Dina dengan marah dan bergetar. Bertepatan dengan itu, Sony Mahendra baru tiba di kediamannya. Apa-apain kau, Dina? Bentak Sony Mahendra pada sang istri. Dina menatap tajam suaminya, ia meraih kerah baju Sony Mahendra. Kau yang apa-apaan? Kenapa kau buat bangkrut perusahaan itu? Kenapa kau menjadi botha? Bentak Dina. Sony Mahendra terdiam, entah dari siapa sang istri bisa tahu tentang keadaan perusahaan yang sejak lama ia sembunyikan. Kenapa diam, Pah? Jawab, Pah! Bentak Dina lagi. Aku sudah berusaha, Dina. Jangan menyalahkanku. Kalau kau bisanya hanya menghamburkan uang saja. Balas Sony Mahendra juga membentak Dina istrinya. Dina diam mematung mendengar bentakan sang suami. Ia tengah kalut orang suruhannya melaporkan banyak hal yang merugikan mereka. Ditambah saat tadi ia mengunjungi perusahaan untuk melaporkan pada sang suami, ia justru melihat ada Meira di sana, dan kebetulan ada asisten sang suami juga di sana. Saat Dina bertanya semuanya yang suaminya sembunyikan dari Dina terbongkar begitu saja. Dina pulang dengan keadaan kesal, marah, dan takut menjadi satu. Sony Mahendra dan Dina duduk di tepi tempat tidur mereka dengan saling diam, mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Tak lama kemudian, keduanya terlibat pembicaraan yang serius dengan wajah yang sama-sama menegang. Tiba-tiba Reina masuk ke dalam kamar mereka. Mama, lihat bagaimana rambut baru aku. Ucap Reina dengan nada manjanya. Dina melotot pada putrinya, menandakan ia datang di saat yang tidak tepat. Namun bukan Reina namanya jika ia bisa mengerti dan tidak mendapatkan pujian. Kenapa sih? Orang Reina cuma mau tanya pendapat mama aja. Ucap Reina, ia melangkah masuk ke dalam kamar orang tuanya seraya memainkan rambut barunya. Keluar! Ucap Sony Mahendra sang papa. Reina tidak mengindahkan. Suruh dia keluar, Dina, ucap Sony Mahendra lagi. Sayang, mama sama papa masih ingin membicarakan hal yang penting, kamu keluar dulu ya. Ucap Dina lembut pada putrinya. Aku sudah besar, Ma. Kenapa nggak boleh tahu? Protes Reina. Papa bilang keluar, Reina. Bentak Sony Mahendra, ia kesal melihat putrinya yang dulu selalu ia banggakan dan selalu ia manja menjadi bebal. Padahal yang membuat putrinya seperti itu karena didikannya sendiri dan Sony Mahendra tidak menyadari itu. Reina menatap tajam sang papa. Tatapan matanya menantang, seolah ia tak takut dengan bentakan sang papa. Dina yang melihatnya segera bangkit dan menarik putrinya untuk keluar. Ia tak ingin putri kesayangannya terkena amukan sang suami. Meira baru saja tiba di perusahaan Bagaskara Group, setelah sebelumnya ia dari perusahaan Amech Group berlanjut menemui seseorang klien. Kini ia disibukkan dengan setumpuk berkas yang harus ia teliti dengan sangat hati-hati. Ya Allah, suamiku tiap hari begini,
Ini aku baru berapa hari udah mau ngebul kepala. Gerutu Maira. Namun ia tetap melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba ada seorang dengan pakaian seksi masuk ke ruangan Maira. "Ha, kamu siapa?" ucap wanita itu tiba-tiba. "Anda yang siapa? Asal masuk ke dalam ruangan saya," ucap Maira datar. Bu Manika tiba-tiba masuk. "Maaf Nyonya, saya sudah mencegah wanita ini sejak dari bawah, namun ia masuk secara paksa." Jelas Bu Manika. Maira mengangguk mengerti. "Di mana Mas Sean?" tanya wanita itu. "Deg." Hati Maira tersentak saat mendengar ada yang memanggil suaminya dengan panggilan yang sama seperti yang ia gunakan pada suaminya. Maira menatap tajam wanita itu. "Silahkan pergi jika tidak ada hal penting," ucap Maira datar. "Aku tanya di mana Mas Sean, kenapa jadi kau yang di sini?" ucap wanita itu dengan nada tak bersahabat. "Bagaskara Group kali ini berada di tanganku. Tidak ada Mas Sean di sini. Keluar dari ruanganku!" bentak Maira. "Hah! Kalau ngomong jangan asal. Kau pasti hanya suruhan Mas Sean. Kalau kau tahu siapa aku, pasti kau akan menyesal akanku buat kau kehilangan pekerjaanmu," ucap wanita itu lagi. "Keluar!" ucap Maira. "Berikan aku pekerjaan di sini," ucap wanita itu tak tahu malu. "Bagaskara Group bukan tempat untuk para PLCR bekerja," ucap Maira tegas. "Hah! Anak kecil sial, jangan kurang ajar kau ya. Siapa kau, asal mengatur perusahaan calon suamiku?" ucap wanita itu percaya diri. Mata Maira melotot saat mendengar wanita di hadapannya mengaku calon istri suaminya. Namun Maira segera sadar jika ia tidak bisa asal percaya dengan seseorang yang harus ia percayai adalah suaminya. "Bumu!" ucap Maira sengit. Wanita di hadapan Maira wajahnya berubah menjadi merah padam. Ia kesal dengan Maira, yang ia tidak tahu siapa. Tapi saat melihat Maira berani duduk di ruangan Sean, ia berpikir jika Maira karyawan yang memang ditugaskan oleh Sean untuk mengambil alih perusahaan sementara Sean pergi keluar kota seperti biasa. "Awas kau, kalau Mas Sean kembali, akan kubuat kau kehilangan pekerjaanmu," ucap wanita itu lalu pergi keluar ruangan Maira. Bahkan wanita itu dengan sengaja menyenggol bahu Bu Manika. "Jangan didengarkan omongan wanita barusan Nyonya. Saya akan menyelidiki siapa wanita itu untuk Nyonya," ucap Bu Manika. Maira hanya mengangguk, ia memijit pelipisnya. "Apalagi ini, kenapa dia seolah sangat dekat dengan Mas Sean?" ucap Maira dalam hatinya. Jam pulang kantor tiba. Maira sudah berada di perjalanan untuk pulang. Ponselnya berdering. "Assalamualaikum Mas. Iya Mei sudah di jalan mau pulang." "Ya nanti Mei hubungi kalau sudah sampai di rumah." "Waalaikumsalam." Sambungan terputus. Ya, yang menghubungi Maira adalah sang suami Sean. "Perlakuan Mas Sean tidak ada yang berubah. Lalu siapa wanita tadi?" gumam Maira pelan. Tidak dipungkiri, jika ia terusik sejak kedatangan wanita yang memanggil suaminya dengan sebutan Mas seperti tadi. Maira belum siap untuk sakit hati. Maira tidak ingin kehilangan cinta dan kasih sayang dari suaminya. Tapi siapa wanita itu, begitu pikiran Maira sejak tadi. Hingga tak terasa ia sudah tiba di kediaman Bagaskara. "Assalamualaikum," ucap Maira saat sudah tiba di rumah dengan keadaan pintu terbuka. "Waalaikumsalam," jawab si kembar kompak yang kini tengah bermain PlayStation di ruang keluarga. "Udah pulang Kak," ucap Rio, namun pandangannya tetap pada layar di hadapannya. "Ya Rio, kakak ke atas dulu ya," ucap Maira. Rio hanya memberikan kode jempol pada mama sambungnya itu. Saat hendak menaiki anak tangga, tiba-tiba wanita yang tadi ditemui Maira di kantor keluar dari kamar tamu. Lo ngapain kamu di sini?" bentaknya pada Maira dengan suara lantang. Maira menatap wanita itu dengan tajam. Ia juga kaget kenapa wanita yang mengaku sebagai calon istri suaminya itu berada di rumah mereka. Karena mendengar bentakan wanita itu, semua penghuni rumah keluar. "Ada apa Felicia?" tanya Nyonya Eliza. Sudah pulang sayang?" ucap Nyonya Eliza pada Maira menantunya. "Iya ma, baru aja," jawab Maira seraya meraih tangan mama mertuanya untuk ia salimi dengan takzim. Wanita itu heran melihat interaksi Nyonya Eliza dengan Maira. "Siapa dia tante?" tanya Felicia pada akhirnya. "Ini Maira istri Sean," jelas Nyonya Eliza. "Deg!" Hati Felicia tersentak saat mendengar siapa status Maira. Ia menatap semuanya tak percaya. Sementara Nadira, Ryu dan Rio terlihat biasa saja. Mama capek kan? Ayo ke atas biar mama bisa segera istirahat," ucap Nadira pada Maira. Ia segera menarik lengan Maira dan membawanya ke atas. Meninggalkan Rio sang oma dan Felicia yang terlihat wajahnya tidak tahu seperti apa. Setiba di kamar Sean dan Maira, Nadira ikut masuk ke dalam kamar orang tuanya itu. "Gih, mandi dulu nanti aku jelasin," ucap Nadira. "Tapi aku penasaran tadi dia ke kantor ngaku calon istri papa kamu,"
Ucap Maira cemberut. Dasar ganjen, ucap Nadira kesal. Dia itu Tante Felicia, adik dari almarhumah Mama. Dari dulu dia pengen gantiin posisi Mama. Tapi kami semua menolak, Papa pun tidak pernah melihatnya, dia saja yang percaya diri. Jelas Nadira. Sekarang dia tiba-tiba datang dan mau tinggal di sini. Oma nggak bisa ngusir. Dia selalu bilang kalau dia adik Mama, apalagi kepala rumah tangga di sini adalah Papa. Dan Papa pasti mengizinkan dia tinggal di sini, begitu katanya. Lanjut Nadira dengan nada kesal. Maira menghela nafas lega saat mendengar siapa wanita itu dan bagaimana perlakuan Sean pada wanita itu. Syukur Dena kalau begitu, aku tadi sempat kaget waktu dia bilang kalau dia calon istri Papa kamu. Ucap Maira cemberut. Sebelum mimpinya jadi kenyataan dia harus melewati aku, Ryu dan Rio dulu. Ucap Nadira tersenyum smoke. Bab ke-61. Pagi hari seperti biasa, Maira akan menyiapkan sarapan untuk keluarganya bersama Bi Aram. Setelah semuanya siap, Bi Aram mengusulkan agar Bi Aram saja yang menyajikan di atas meja makan, dan Maira bisa segera bersiap. Tentu saja hal itu disetujui oleh Maira, dan ia meminta maaf pada Bi Aram karena tidak bisa membantu sampai selesai. Karena mengingat hari ini jadwal Maira padat dan diburu waktu, karena selain ada kuliah hari ini, ia akan mengecek proyek bersama Amage Group yang akan dimulai hari ini, serta ada pertemuan bulanan di Bagaskara Group. Maira berencana akan datang ke lokasi proyek lebih awal dan akan melihat secara langsung untuk memastikan datangnya barang-barang atau material sesuai dengan merek yang terdaftar. Lebih tepatnya Maira akan memastikan, jika dalam proyek itu benar-benar tidak akan ada kecurangan. Bukan tidak percaya, tapi Maira tahu dunia bisnis kejam. Jadi tidak ada salahnya ia mengantisipasi, mengingat bagaimana kemarin sang papa Sony Mahendra berulang kali ingin melakukan kecurangan, tapi berhasil ia cegah. Semua turun dan keluar dari kamar masing-masing, hanya Nyonya Eliza yang keluar dari kamarnya yang berada di lantai bawah. Si kembar Ryu dan Rio sudah anteng duduk di tempatnya seperti biasa saat di meja makan. Terlihat ada beberapa menu sudah terhidang di meja makan. Felicia keluar dari arah belakang tersenyum dengan membawa makanan di tangannya. Ia melangkah dengan percaya diri, dan terlihat angkuh saat bersitatap dengan Maira. Sedangkan Maira hanya menatapnya biasa saja, bahkan Maira terlihat sangat santai. Semuanya makan dengan lahap seperti biasa, tiba-tiba Felicia berbicara. Bagaimana masakan Tante enakan, seperti masakan almarhumah Mama kalian? Ucap Felicia percaya diri. Tapi tidak ada yang menanggapi omongan Felicia, semuanya tetap fokus dengan makanan masing-masing. Ryu, mau nambah ini nak? Ucap Felicia hendak memberikan lauk pada piring keponakannya. Dengan sigap, Rio yang dianggap Ryu oleh Felicia mengangkat piringnya dan menatap Felicia dengan tajam. Gue Rio bukan Ryu. Dan lo. Jadi orang bisa nggak berisik dari tadi, mau makan dengan tenang aja susah. Ucap Ryu lalu membanting piringnya dan berlalu dari meja makan. Ia kesal karena Felicia membawa-bawa almarhumah mamanya. Tapi Rio, ucapan Felicia terpotong. Harusnya kami menikmati sarapan kami dengan tenang seperti biasanya, hanya karena orang asing masuk, udah ngaku-ngaku masakan Kak Mei masakannya, berisik lagi, bikin selera makan kami hilang. Ucap Ryu dengan pedas. Ia juga berlalu dari meja makan sebelum menyelesaikan sarapannya. Felicia menatap tajam Maira. Begini cara kamu mendidik anak-anak, mereka jadi tidak tahu sopan santun seperti ini. Ucap Felicia pada Maira. Maira tidak menjawab, ia terus mengunyah makanannya tanpa memperdulikan Felicia. Felicia yang kesal diabaikan bangkit dan segera meraih hijab Maira dan menariknya hingga membuat kepala Maira mendongak. Tante apa-apain? Bentak Nadira dengan lantang. Diam kamu! Kamu juga mau melawan pada tante yang lebih tua! Bentak Felicia pada Nadira. Felicia! Bentak Nyonya Eliza. Berhenti membuat keributan di rumah saya! Ucap Nyonya Eliza. Orang ini yang bikin semuanya seperti ini, tante, ucap Felicia menyalahkan Maira. Maira meraih tangan Felicia, lalu membalik tubuh Felicia dan memelintir lengannya di balik tubuh Felicia. Oh au, lepasin! Sakit! Bentak Felicia. Anda terlalu banyak bicara pagi ini, tidak tahu diri sekali padahal cuma numpang makan di sini. Ucap Maira dengan pedas. Ia mendorong tubuh Felicia dan Maira segera meraih tasnya dan segera berangkat setelah sebelumnya ia pamit pada mama mertuanya. Wajah Felicia merah padam mendengar ucapan Maira. Masakan ini sudah menjadi makanan kami sehari-hari, jadi mau orang ngaku sama orang sekampung sekalian kalau itu masakannya, kami tetap tahu siapa yang masak. Ucap Nadira. Semakin malulah Felicia dibuat oleh para keponakannya pagi ini. Nadira berangkat Oma hati-hati di rumah. Pamit Nadira pada sang Oma. Ia menyalimi sang Oma dengan takzim, lalu mencium kedua pipi sang Oma. Iya kamu hati-hati nyetirnya sayang, jawab Nyonya Eliza pada cucunya.
Nyonya Eliza menatap Felicia, tanpa berbicara ia pergi begitu saja dari hadapan Felicia. Sial N dasar keluarga sial N, lihat aja nanti kalau aku sudah berhasil mendapatkan Mas Sean, akan ku buat kalian membayar penghinaan ini, ucap Felicia geram dalam hatinya. Felicia yakin, ia bisa merebut Sean dari Meira, melihat penampilan Meira yang serba tertutup, tidak seperti dirinya yang selalu tampil dengan seksi, ia yakin Sean akan tertarik padanya. Bahkan Felicia sudah mempersiapkan rencana jika Sean nanti mengabaikannya meskipun dengan penampilannya yang seksi seperti sekarang. 1 bulan berlalu, Sean tengah menunggu keluarganya di bandara, hingga ia melihat pesawat miliknya mendarat, membuat senyum samar terbit di bibirnya. Terlihat putra kembarnya Rio keluar lebih dahulu disusul oleh Rio kembarannya, lalu putrinya Nadira. Tak lama kemudian sang mama yang tengah dipegangi oleh istrinya turun dari tangga. Hati Sean berdesir saat melihat sang istri, ia segera berlari menuju keluarganya. Papa, teriak si kembar saat melihat Sean mendekat. Sean memeluk kedua putra kembarnya. Kalian jagain mereka buat papa kan, ucap Sean pada kedua putranya saat memeluk keduanya. Iya dong Pah, jawab Rio. Papa bangga sama kalian, ucap Sean seraya mengelus-elus punggung keduanya. Lalu Sean beralih memeluk putrinya Nadira. Gimana kabarnya sayang, ucap Sean seraya mencium pucuk kepala putrinya. Alhamdulillah Nadira baik Pah, kita baik, jawab Nadira membalas pelukan sang papa. Lalu Sean beralih pada sang mama, ia mencium tangan sang mama dengan takzim lalu memeluknya. Mama sehat? Ucap Sean. Alhamdulillah mama sehat nak, istrimu mengurus mama dengan baik, jawab Nyonya Eliza. Lalu Sean menatap istrinya dengan penuh cinta, ia meraih istrinya ke dalam pelukannya, ia memeluk Meira dengan erat, begitu juga dengan Meira, ia memeluk suaminya dengan erat, keduanya tidak ada yang berbicara. Tak lama pelukan keduanya terlepas, mengingat keduanya masih berada di tempat umum. Meski sebenarnya orang-orang melihat mereka biasa saja, mereka berpikir jika Sean dan keluarganya baru bertemu sehingga hal seperti itu sudah menjadi pemandangan yang biasa jika di bandara. Kini semua keluarga Sean berada di dalam mobil, dengan Nyonya Eliza, Nadira, Ryu dan Rio berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Rendra. Sedangkan Meira berdua dengan Sean dengan mobil yang dikendarai oleh Sean. Mobil berjalan beriringan menuju apartemen Sean. Sean akhirnya memutuskan untuk membeli apartemen yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah sakit untuk memudahkan Sean jika hendak ke rumah sakit. Sean dan keluarganya sudah tiba di apartemen Sean. Apartemen elit dengan ruang yang cukup lebar menampung semua keluarganya. Sepertinya Sean sudah memperhitungkan semuanya, bahkan semuanya termasuk asistennya Rendra, memiliki kamar masing-masing di sana. Setelah menunjukkan kamar pada semuanya untuk beristirahat, Sean mengajak sang istri untuk masuk ke dalam kamar mereka. Pertama masuk ke dalam kamar yang dikatakan suaminya adalah kamar mereka, wangi maskulin khas suaminya sekali tercium di indera penciuman Meira. Sean segera menutup pintu lalu menguncinya, tanpa banyak bicara ia memeluk kembali sang istri dengan sangat erat. Begitu juga Meira, ia memeluk suaminya juga dengan erat. Ia menghirup aroma tubuh suaminya dengan kuat, wangi yang sudah sangat ia rindukan sejak lama. Terlihat Sean menciumi kepala istrinya yang tertutup hijab berkali-kali. Sean tidak bisa mengungkapkan rasa bahagianya. Akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan istri tercintanya. Mas kangen sayang, kangen banget. Kalimat itu yang Sean ucapkan berkali-kali. Ia mengangkat dagu istrinya, ia menatap wajah istrinya dengan sayang. Sean tersenyum, kini ia bisa melihat wajah istrinya secara langsung dan nyata. Begitu juga Meira, ia menatap sang suami dengan tatapan penuh kekaguman dan cinta. Tikuala, nafas keduanya memburu, mereka hanya akan berhenti untuk mengambil nafas sebentar, lalu kembali menyatukan bibir keduanya. Sean menidurkan istrinya di atas ranjang, ia mendukung tubuh istrinya, ciuman keduanya berlanjut, hingga akhirnya Sean melepas ciumannya lalu beralih mencium kening istrinya dengan sangat lama, mata keduanya saling terpejam, dengan nafas yang sama-sama ngos-ngos. Sebenarnya Sean ingin melakukan hal yang lebih pada istrinya, tapi ia ingat sang istri baru selesai melakukan perjalanan jauh. Sean melepas ciumannya, ia tersenyum menatap istrinya yang kini berada di bawah tubuhnya. Tangannya menyentuh pipi istrinya, tangan satunya menyanggah tubuhnya agar tidak menindih tubuh kecil istrinya. Tangan Meira meraih tangan suaminya yang berada di pipinya lalu menciumnya. I love you istriku, ucap Sean pada istrinya. Wajah Meira memerah mendengar ucapan suaminya. Tapi Meira juga menjawab. I love you more suamiku, ucap Meira. Keduanya tersenyum, tatapan penuh cinta terpancar di mata keduanya. Mau mandi dulu apa langsung istirahat, ucap Sean pada istrinya. Malas bangun mas, Mei mau tidur sama mas saja, jawab Meira. Sean langsung memposisikan dirinya di samping sang istri, lalu Meira merapatkan tubuhnya pada tubuh sang suami, kepalanya tepat menghadap dada sang suami. Sean perlahan melepas hijab istrinya. Dibuka dulu, biar bobonya tambah nyenyak, ucap Sean. Meira hanya menurut. Sean mengelus-elus rambut hitam legam istrinya,
Tak berselang lama dengkuran halus terdengar dari sang istri. Perlahan Sean bergerak untuk duduk, ia meraih ponselnya yang berada di saku celananya. Ia tengah menerima laporan dari anak buahnya tentang Felicia yang kini tengah berada di rumahnya. Semua tentang Felicia dari awal datang sudah sampai pada Sean. Tapi Sean tenang saat mengetahui jika sang istri bisa melawan terlebih ketiga anaknya juga melindungi istrinya dari mantan adik iparnya itu. Bab ke-62. Sean menggenggam tangan Mayra berjalan di koridor rumah sakit. Para perawat yang berpapasan dengan mereka dan sudah hafal serta tahu siapa Sean menyapa Sean dan Mayra dengan ramah. Tentu saja keduanya membalas sapaan para perawat dengan ramah juga, lebih mendominasi Mayra sehingga membuat para perawat kebanyakan menilai jika istri Sean tak hanya cantik tapi juga baik dan tidak sombong. Kini Sean dan Mayra tiba di depan sebuah ruangan yang berada di lantai atas atau bisa dikatakan ruang VIP. Di depan pintu ada dua anak buah Sean sedang berjaga. Kedua penjaga itu menunduk hormat pada Sean dan Mayra. "Di sini mas ruangan teman mas? Kok sepi ya?" ucap Mayra. Karena melihat di sekitar ruangan itu tidak ada orang berlalu lalang selain dua orang yang tengah berjaga di depan pintu. Sean mengangguk. "Apa mereka di dalam?" tanya Sean pada anak buahnya. "Iya bos, ada dokter juga di dalam," jelas salah satu anak buah Sean. Bertepatan dengan itu seorang pria muda tampan dan seorang perawat keluar dari ruangan itu. "Mr. Sean, selamat pagi," sapanya pada Sean menggunakan bahasa Inggris. Otto tidak bisa menulis bahasa terjemahan, takutnya kena pelanggaran novelnya nanti. Jadi anggap mereka sedang menggunakan bahasa asingnya. "Pagi juga dok, bagaimana perkembangannya hari ini?" tanya Sean. "Luar biasa Mr. Sean, semangat mereka untuk sembuh sangat kuat. Hari ini Mr. Reno sudah bisa berjalan tanpa pegangan meskipun hanya beberapa langkah saja, sedangkan Mrs. Naina sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan," jelas dokter. Sean tersenyum mendengar penjelasan dari dokter. "Alhamdulillah, terima kasih dok, terima kasih," ucap Sean. Dokter dan perawat pun segera berlalu dari hadapan Sean dan Mayra. Lagi-lagi Sean menggenggam tangan Mayra dan mengajaknya masuk. Sebelah tangannya membawa buah tangan yang tak lain aneka buah segar yang sudah dipotong, dan hanya seorang Mayra yang bisa membuat seorang bos besar seperti Sean membawa buah tangan seperti itu sejak tadi tanpa bantuan para anak buahnya. Karena sejak dulu apa-apa Sean selalu dilayani oleh anak buahnya. Kini demi sang istri tidak repot Sean sendiri yang membawakan buah tangan untuk orang yang berada di dalam ruangan VIP tersebut yang kata Sean adalah teman Sean pada Mayra. Pintu ruangan Sean buka. "Assalamualaikum," ucap Sean. Pada dua orang penghuni ruangan VIP tersebut, terlihat keduanya tengah berada di atas kursi roda menikmati keindahan pemandangan di dekat jendela. "Waalaikumsalam," jawab dua orang di dalam ruangan itu dengan terbata. Pasangan suami istri itu langsung menoleh pada Sean dan Mayra. Wajah sepasang suami istri di atas kursi roda itu terlihat pucat, sangat jelas terlihat jika keduanya sedang tidak baik-baik saja. Tatapan keduanya bertemu dengan Mayra, membuat Mayra diam mematung melihat dua orang yang berada di atas kursi roda itu. Ia merasakan desiran aneh dalam hatinya, entah apa itu Mayra tidak tahu. Karena Mayra merasa tidak tahu apalagi kenal dengan dua teman suaminya itu. Sedangkan sepasang suami istri itu tidak mengalihkan tatapannya dari Mayra sama sekali. Sean menaruh buah tangannya di meja. Lalu ia membawa sang istri mendekat pada pasangan suami istri itu. "Sayang, kenalin, yang ini namanya Naina, dan yang ini Reno, mereka juga dari Indonesia sama seperti kita," jelas Sean pada istrinya seraya menunjuk dua sepasang suami istri di hadapannya. "Sen, epi pada putriku," ucap pria yang bernama Reno itu terbata. Sedangkan sang istri Naina tatapannya penuh harap pada Mayra. Mendengar pria yang bernama Reno menyebutnya adalah putrinya membuat Mayra terkesiap. Ia langsung menoleh pada sang suami untuk meminta penjelasan. Sean mengangguk. "Mereka berdua orang tua kandung kamu sayang," jelas Sean lembut pada istrinya. Mayra terdiam, ia berusaha mencerna ucapan pria bernama Reno dan juga ucapan suaminya Sean. Orang tua kandung, kenapa bisa begini? Kenapa tiba-tiba aku memiliki orang tua kandung? Lalu Mama Dina dan Papa Sony siapa selama ini?" ucap Mayra dalam hatinya. Berbagai pertanyaan tiba-tiba muncul di kepalanya. Mayra hampir saja jatuh memikirkan kenyataan yang baru ia terima. Beruntung Sean dengan sigap menahan tubuh Mayra. "Sayang, kamu gak apa-apa?" tanya Sean pada istrinya. Mayra mendongak dengan lemah pada suaminya. "Sebenarnya ini ada apa mas?" ucap Mayra dengan lirih. "Mereka orang tua kandung kamu sayang, yang jelas mereka berjuang seperti ini demi kamu," ucap Sean. "Tapi kenapa mereka ninggalin Mei mas?" ucap Mayra, matanya sudah berembun. "Putriku," kini Naina yang bersuara, ia sudah merentangkan tangannya ingin memeluk Mayra. Mayra menatap Naina dan juga Sean bergantian. Sean mengangguk. "Dia mama kamu, dia sangat merindukan kamu," ucap Sean. "Peluk mama kamu sayang," ucap Sean lagi. Mayra langsung mendekatkan dirinya pada Naina.
ia memeluk wanita itu. Tangis keduanya pecah. "Putriku, putriku." Hanya kata itu yang Naina ucapkan berkali-kali dengan terbata, tangannya memeluk erat tubuh Meira. "Kesatu nih mama nak, mama," ucap Naina. Sean mendorong kursi roda Reno untuk mendekati keduanya. Tangan Reno terangkat mengelus kepala Meira yang tertutup hijab. Meira melepaskan pelukan dari Naina mamanya, ia beralih pada Reno. "Ini papa nak," ucap Reno terbata. Meira langsung memeluk tubuh lemah papanya itu, tangisnya semakin menjadi dalam pelukan Reno, pelukan dari seorang ayah yang sangat ia inginkan sejak dulu. Tangisan orang tua dan anak itu terdengar sangat pilu. Suasana haru terjadi di ruangan itu. Sean yang melihatnya mengalihkan pandangannya saat air matanya juga mengalir begitu saja. "Meira anakku," ucap Reno. "Maafkan Meira belum bisa berbakti pada kalian selama ini," ucap Meira di sela tangisnya. Meira tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Meski ia belum tahu pasti bukti yang menyatakan jika kedua orang yang tengah dipeluknya adalah orang tuanya. Tapi hati Meira sangat kuat membenarkan kenyataan yang baru saja ia ketahui. "Mama saya yang kakmu nak, kami saya yang kakmu," ucap Naina, air matanya tiada henti mengalir. Reno dan Naina tidak menyangka jika keduanya masih diberikan kesempatan untuk hidup, bahkan bertemu dengan putri mereka berkat Sean. Selama ini mereka masih hidup tapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Bukan tanpa alasan Sean mencari keduanya. Semua yang terjadi dalam hidup istrinya terasa janggal olehnya, sehingga membuat Sean mencari tahu siapa sebenarnya istrinya itu tanpa sepengetahuan sang istri, terlebih ia menemukan bungkusan di dalam koper istrinya yang dibawa dari kediaman Mahendra, yang di dalamnya berisi tentang berkas asli milik Meira. Terdapat juga akta kelahiran Meira. Meira putri Khadijah Maheswari, putri dari pasangan yang bernama Reno Pratama Maheswari dengan Naina putri Maheswari. Semua itu juga diperjelas dengan adanya Mbok Yem. Bukan tanpa alasan Sean menyembunyikan Mbok Yem. Sean merasa jika Mbok Yem mengetahui banyak hal tentang istrinya, sehingga saat semua orang tengah tidur, Sean mengendap mendatangi Mbok Yem di rumah kecil di halaman belakang Bagaskara untuk mengetahui semuanya. Awalnya Mbok Yem tidak menceritakan secara detail, tapi Sean gigih dan berkata ingin membuat sang istri bahagia dan bertemu dengan kedua orang tua kandungnya. Mendengar ketulusan Sean untuk majikan mudanya, membuat Mbok Yem menceritakan semuanya pada Sean tanpa terkecuali. Awalnya Sean juga ingin membawa Mbok Yem bersama keluarganya agar Mbok Yem bisa bertemu langsung dengan Naina dan Reno, namun Mbok Yem menolak karena ia benar-benar tidak bisa naik pesawat Mbok Yem Parno. Ia merasa takut ketinggian, takut pesawat jatuh, dan sebagainya. Dan kini perjuangan Sean tidak sia-sia. Ia bisa mempertemukan istrinya dengan kedua orang tua kandungnya. Yang ternyata Reno adalah teman semasa sekolah menengah atas Sean dulu. Ia tidak tahu kabar Reno setelah lulus karena keduanya sudah memiliki jalan masing-masing dan kuliah di tempat yang berbeda. Sean dan Rendra biasanya dapat dengan mudah memecahkan suatu masalah. Tapi masalah tentang Reno dan Naina mampu membuat keduanya sedikit kesulitan. Bagaimana tidak, Sony Mahendra dan istrinya benar-benar kejam dan licik. Pengawasan mereka terhadap Reno dan Naina mulai mengendor saat keuangan mereka drastis menurun, sehingga orang suruhan mereka dapat Sean ambil alih dengan mudah karena Sean membayar mereka 3 kali lipat dari yang Sony Mahendra berikan. Bab ke-63. Flashback on. Sony Pratama dan Reno Pratama adalah saudara kakak beradik dari satu ayah dengan ibu yang berbeda. Sony Pratama atau Sony Mahendra adalah putra pertama dari Adi Pratama dengan istri pertamanya. Saat Sony berusia 2 tahun, sang ibu atau istri dari Tuan Adi Pratama meninggal dunia dikarenakan sakit kanker. Setelah 2 tahun kepergian sang istri, Tuan Adi Pratama memutuskan untuk menikah lagi, dan di pernikahan keduanya ia dikaruniai seorang anak laki-laki yang Tuan Adi beri nama Reno Pratama. Pernikahan kedua Tuan Adi bisa dikatakan harmonis karena meskipun ia membawa Sony saat datang melamar sang istri langsung jatuh cinta pada Sony kecil sehingga limpahan kasih sayang dari seorang ibu dapat Sony rasakan kembali dari sang ibu sambung. Bahkan saat sang adik lahir yakni Reno Pratama, kasih sayang dari sang ibu tidak berubah pada Sony. Sony dan Reno tumbuh dengan mendapatkan limpahan kasih sayang yang sama dari kedua orang tuanya saat itu. Keduanya terlihat sangat akur dan saling menyayangi sebagaimana kakak beradik pada umumnya. Hingga saat mereka dewasa, mulailah muncul perbedaan di antara hidup keduanya. Sony bekerja sebagai buruh pabrik yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya dan Reno memilih untuk bekerja merantau. Singkat cerita, Sony menikahi seorang gadis cantik dari desa seberang, yang tak lain adalah Dina. Hidup Sony dan keluarga kecilnya bisa dikatakan cukup, karena dengan gajinya menjadi buruh pabrik Sony bisa menghidupi istri dan putranya yakni Raka dengan layak. Sedangkan Reno, ia menikahi sang istri Naina putri Maheswari, yang tak lain adalah putri tunggal dari majikannya Tuan Zain Maheswari, di mana Reno bekerja sebagai sopir pribadinya. Kepribadian Reno yang baik, sopan dan santun membuat Naina tertarik pada Reno. Begitu juga Tuan Zain. Awalnya Reno hanya bisa mengagumi putri majikannya dalam diam. Ia sadar diri siapa dirinya,
Namun siapa sangka saat tiba-tiba sang majikan memintanya untuk menikahi putri semata wayangnya, Reno sempat menolak karena ia dan Naina sangat berbeda, bahkan bisa dikatakan mereka bagaikan langit dan bumi. Karena Tuan Zane terus dan sering memaksa dan berkata tidak tahu akan menitipkan putrinya pada siapa, terlebih di dunia Tuan Zane hanya memiliki Naina saja. Setelah kepergian istrinya, semua anggota keluarganya tidak bisa ia percaya untuk menjaga putrinya. Mereka semua sangat terlihat hanya berebut ingin menguasai perusahaan milik Tuan Zane yang tak lain adalah Amech Group. Singkat cerita, Reno dan Naina akhirnya menikah. Belum lama menikah, keduanya mendapatkan musibah yang tak lain bangkrutnya Amech Group, sehingga membuat Tuan Zane jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Naina dan Reno bekerja sama untuk membangun kembali Amech Group dari nol. Reno yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis dan perusahaan. Ia tidak malu saat cemoohan dan hinaan dari orang-orang berdatangan pada dirinya dan berkata jika Reno hanya bisa berdiri di balik Naina sang istri, Reno hanya menumpang pada sang istri. Namun Reno gigih, berusaha belajar dan berdiri tegak di samping istrinya di tengah terpaan penilaian miring tentang dirinya. Ia hanya fokus untuk membantu istrinya untuk membangun kembali Amech Group. Keduanya saling mendukung dan bekerja keras. Hingga usaha keduanya membuahkan hasil. Amech Group mampu berdiri kembali dengan Naina sebagai pemimpinnya dan Reno sebagai asisten Naina. Naina pun mencantumkan nama Maheswari pada nama sang suami, karena ia berpikir di dunia ini ia hanya memiliki sang suami saja. Reno yang begitu tulus mencintainya membuat Naina ingin memberikan apapun yang terbaik untuk suaminya Reno. Reno yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi sangat mahir dalam dunia bisnis. Hingga suatu hari Naina hamil, ia memutuskan untuk menjadikan sang suami Reno sebagai pemimpin perusahaan. Keberuntungan kembali datang pada Reno, ia mampu memimpin perusahaan menjadi sangat maju dan berjaya. Reno yang teringat akan kakak laki-lakinya meminta izin pada Naina untuk memberikan pekerjaan pada sang kakak Sony Pratama di perusahaan. Tentu saja hal itu disambut dengan baik oleh Naina, karena ia tahu sang Sini hanya memiliki kakak laki-laki saja saat itu. Awalnya Sony bekerja sebagai staf biasa, pekerjaan Sony yang cekatan dan bagus membuat Naina, yang meski sudah tidak di perusahaan tapi tetap mengontrol Amech Group, meminta Reno sang suami untuk menjadikan Sony sebagai asisten pribadinya. Reno dan Sony bekerja sama dengan sangat baik. Bahkan tak ada rasa minder pada diri Sony karena ia bekerja pada adiknya. Hingga pada suatu hari, Dina datang ke perusahaan tanpa sepengetahuan Sony. Ia ingin menggoda Reno, adik iparnya. Ia merasa tidak puas dengan hasil yang didapat Sony saat itu. Reno yang berteriak di dalam ruangannya, meminta Dina kakak iparnya keluar, membuat Sony yang baru saja tiba di perusahaan langsung masuk pada ruangan Reno. Ia khawatir terjadi sesuatu pada sang adik. Namun pemandangan yang tidak biasa membuat Sony tertegun, di mana sang istri terlihat terbuka pakaian bagian atasnya di dekat sang adik. Tanpa meminta penjelasan, Sony langsung keluar dan pergi begitu saja dari Amech Group. Sony lama menghindar dari adik dan juga istrinya. Hingga suatu hari sang istri memintanya pulang karena anak keduanya yakni Reina sakit. Dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Bersamaan dengan itu di rumah sakit yang sama Naina juga melahirkan putri pertamanya yakni Baira. Banyak orang yang datang dan memberikan selamat pada Naina dan Reno. Sedangkan pada Sony dan Dina, meskipun kebanyakan dari mereka kenal pada Sony, tidak ada yang menjenguk putri Sony karena mereka tidak tahu tentang keberadaan putri Sony. Namun hal itu membuat Dina merasa iri. Ia merasa iri dan dendam pada Naina, karena Naina selalu mendapatkan kebahagiaan, bahkan sesuatu yang lebih dari dirinya. Ia bergegas kembali ke ruangan putrinya yang kini tengah tertidur dalam dekapan sang suami. Dina menjelaskan kejadian di perusahaan jika ia berniat ingin memberikan bekal makan siang untuk suaminya, namun sang adik ipar menggodanya. Bahkan Dina dengan tega memfitnah sang adik ipar pada suaminya jika ia mendengar Reno tengah menjelekan dirinya di depan banyak orang. Sony yang tidak bisa berpikir jernih percaya begitu saja pada istrinya. Melihat raut wajah sang suami yang merah pada Dina tersenyum puas. Ia yakin jika sang suami termakan omongannya. Mendengar jika adik ipar dan keponakannya sudah diperbolehkan pulang, Sony mendatangi kediaman Maheswari. Sony datang malam hari. Ia beralasan baru saja pulang dari pekerjaan barunya. Ia tidak ingin lagi bekerja di Amech Group karena malu dengan kelakuan istrinya. Sony meminta maaf pada adiknya dengan bersungguh-sungguh. Bahkan ia membawa makanan kesukaan adiknya yakni martabak telur. Tanpa merasa curiga, Reno dan Naina memakan oleh-oleh dari Sony. Mereka menghargai Sony dan menerima maaf dari Sony. Namun baru makan satu suap, pandangan mata Reno dan Naina sama-sama mengabur, dan tak lama kemudian Reno dan Naina jatuh tak sadarkan diri. Sony yang melihat adik serta adik iparnya tak sadarkan diri tersenyum puas. Ia berusaha membawa keduanya ke dalam mobilnya, dan bertepatan dengan itu Mbok Yem, pembantu rumah tangga di kediaman Maheswari, keluar dengan membawa merah kecil. Sony menatap tajam Mbok Yem, lalu ia mendekati Mbok Yem dan membawa Mbok Yem menuju kamar Mbok Yem. Sony menggeledah semua isi kamar Mbok Yem dan mengambil ponsel milik Mbok Yem. "Kau diam di sini dan jangan berteriak. Jika kau tidak patuh, kau dan anak ini akan kuhabisi," ancam Sony pada Mbok Yem.
Mbok Yem yang takut hanya mengangguk patuh pada Sony, lalu Sony mengunci Mbok Yem dan Maira di dalam kamar Mbok Yem. Lalu ia melanjutkan pekerjaannya dengan membawa Reno sang adik dan adik iparnya Naina. Di jalan sang istri Dina sudah menunggu, Dina juga mempersiapkan sebuah tali dan lakban untuk mengikat Reno dan Naina. Sony dan Dina hendak membawa keduanya ke sebuah rumah sakit di ujung kota. Saat tiba di parkiran rumah sakit, Reno sadar dengan sigap Sony memukul tengkuk sang adik sehingga membuat Reno kembali tak sadarkan diri. Reno dan Naina dibawa masuk oleh beberapa orang sepertinya Sony dan Dina sudah mempersiapkan semuanya. Reno dan Naina dijadikan pasien tahanan, di mana ia diperlakukan layaknya orang sakit, namun keduanya tiada henti diberikan obat tidur dan obat penenang setiap harinya, sehingga membuat Reno dan Naina terbaring lemah di ruangan ujung rumah sakit itu. Bab ke-64. Sony mengambil alih semua apa yang dimiliki Reno dan juga kakak iparnya, semua yang menghalangi jalan Sony. Tak segan Sony dan Dina singkirkan termasuk keluarga Naina yang juga mengincar Amage Group sejak dulu. Selama uang masih bisa bertindak semua dapat Sony ambil alih dengan mudah. Seiring berjalannya waktu Sony benar-benar melupakan keberadaan adiknya Reno. Bahkan Sony mengubah namanya menjadi Sony Mahendra, hanya satu yang ia dan sang istri tunggu dari Maira. Yakni usia Maira 20 tahun nanti, agar ia bisa mengambil alih secara mutlak apa yang seharusnya menjadi hak Maira. Karena Sony tahu sendiri saat itu sang adik membuat surat wasiat yang isinya apapun yang terjadi. Amage Group akan menjadi milik anaknya kelak di saat usianya sudah menginjak usia 20 tahun dan sudah Reno sahkan pada seorang notaris. Itulah sebabnya ia tidak mencelakai Maira, ia tidak melepas Mbok Yem agar ia bisa mengawasi Mbok Yem selalu. Bahkan mengancam Mbok Yem, jika Mbok Yem membocorkan rahasia mereka maka Sony tidak segan untuk membunuh keponakannya sendiri yang tak lain adalah Maira. Tentu saja Mbok Yem menutup rapat rahasia itu, karena ia tidak ingin nona mudanya kenapa-kenapa sebagai bentuk balas budinya pada sang majikan Naina Putri Maeswari. Tapi Mbok Yem selalu berdoa, ia berharap suatu saat semuanya akan terungkap dan nona mudanya bisa mendapatkan halnya kembali. Flashback off. Sean tersenyum samar melihat pemandangan di hadapannya, di mana sang istri tengah menidurkan kepalanya di paha sang mama, sedangkan Naina sang mama mengusap kepala Maira penuh sayang. Maira memejamkan matanya menikmati setiap sentuhan yang diberikan oleh sang mama pertama kalinya. Maira berharap jika itu bukanlah mimpi, kalaupun itu mimpi Maira ingin jika dirinya tidak perlu bangun saja selamanya. CENTRI, maka si banyak ucap Reno terbata. Karena pemberian obat penenang dan obat tidur dalam jangka yang sangat lama, membuat fungsi syaraf dan organ tubuh Reno dan Naina tidak berfungsi, sehingga membuat Sean mendatangkan dokter ahli untuk menangani keduanya. Bahkan Sean sendiri yang mengawasi masa penyembuhan keduanya. Dan kini, hasilnya sudah terlihat meski belum sempurna setidaknya kedua mertuanya itu masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan putrinya atau Maira sang istri. Sejak pertama melihat wajah Reno, Sean sempat tertegun. Ia mengingat-ingat siapa pria yang tengah terbaring lemah tak berdaya di atas bed pasien itu, sangat familiar tapi ia lupa. Hingga beberapa saat ia dapat mengingat jika Reno adalah teman masa sekolah menengah pertamanya, bahkan Sean sekelas dengan Reno selama 3 tahun. Pantas ia seolah melihat seseorang yang tidak asing dari diri sang istri sejak lama, dan sejak pertama melihat wajah Reno, Sean jadi tahu jawabannya. Sudah tugasku Ren, sekarang kalian semangat sembuh untuk Maira, kalian harus mengganti 19 tahun Maira yang tanpa kasih dari kalian. Jawab Sean. Naina dan Reno tersenyum mendengar ucapan Sean, keduanya membenarkan apa yang dikatakan oleh Sean. Awalnya keduanya sempat kompak tidak mau membuka mulut pada Sean, mereka berpikir jika Sean adalah komplotan dari Sony. Namun melihat Sean yang gigih dan terus-menerus mendatangi keduanya, bahkan Reno dan Naina mendengar sendiri saat Sean berbicara pada dokter untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Membuat Reno dan Naina akhirnya luluh. Perlahan Reno mulai menceritakan apa yang terjadi padanya dan sang istri meskipun saat bercerita lidahnya terasa sangat sulit. Ia sempat heran kenapa Sean mau repot-repot mengurus mereka bahkan sampai membawa mereka ke luar negeri agar mereka aman. Hingga akhirnya mereka mengetahui sebuah fakta jika Sean adalah menantunya itu berarti putrinya Maira sudah menikah. Sudah sebesar apa putrinya? Apa terjadi sesuatu sehingga membuat sang putri menikah dengan seorang Sean yang usianya tak jauh berbeda dengannya? Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Apa mungkin itu juga kelakuan sang kakak, sehingga membuat putrinya Maira menikah dengan seseorang yang harusnya menjadi seorang ayah untuknya? Berbagai pikiran muncul di kepala Reno saat itu, hingga membuat kepalanya terasa sangat sakit. Dan kini Sean benar-benar membuktikan ucapannya saat itu. Ia berkata akan mempertemukan Reno dan Naina dengan Maira putri mereka. Melihat perlakuan Sean pada Maira, Reno dapat menyimpulkan jika Sean memperlakukan putrinya dengan baik. Tentu saja hal itu sangat ia syukuri, dan ia berharap Sean tidak akan menyakiti putrinya di kemudian hari. Sementara di kediaman Mahendra. Ini bagaimana mas? Satu persatu orang suruhan kita mulai berkhianat. Ucap Dina gusar pada Sony Mahendra. Selama Reno dan istrinya masih di dalam ruangan itu, kau tak perlu khawatir.
dokter yang menangani mereka tidak mungkin mengkhianati kita, aku membayarnya besar. Ucap Sony Mahendra acuh. Brak. Dina menggebrak meja yang berada di dalam kamarnya. Masalahnya, aku tidak diizinkan melihat mereka, Mas. Dan aku tidak bertemu dokter itu tadi. Di luar yang jaga melapor padaku jika beberapa dari mereka berhenti begitu saja. Bentak Dina pada Sony. Sony melotot pada Dina. Kau jangan asal bicara, Dina. Bentaknya pada Dina. Untuk apa aku asal bicara, Mas? Aku bicara seadanya. Alasan mereka, dokter sedang tidak ada, dan dokter berpesan tidak mengizinkan siapapun termasuk kita untuk masuk ke ruangan Reno dan Naina dulu, padahal biasanya tidak seperti itu. Jelas Dina. Sony mencoba menghubungi dokter yang bekerja sama dengannya, namun panggilannya tidak segera tersambung. Setelah berkali-kali mencoba menghubungi dokter itu, akhirnya panggilan Sony Mahendra diterima, dan dokter memberikan penjelasan yang sama seperti Dina. Sudahlah Dina, yang terpenting dokter itu tidak berkhianat. Ucap Sony Mahendra enteng. Aku hanya khawatir, Mas. Aku tidak ingin kembali miskin. Ucap Dina. Mereka tidak akan bisa bebas dengan mudah dengan kondisi seperti itu, Dina. Kau berpikir terlalu berlebihan. Ucap Sony. Padahal tanpa mereka ketahui, semua orang mereka sudah berkhianat. Mereka berpindah pada kubu Sean, termasuk yang berjaga di depan ruangan di mana Reno dan Naina diperlakukan secara tidak manusiawi selama ini. Dan sang dokter kini berada di tangan anak buah Sean. Mereka yang memintanya menjawab seperti tadi pada Sony Mahendra. Sang dokter tidak ada pilihan lain selain menurut saja daripada ia dibunuh oleh orang yang kini menyekapnya. Semuanya sudah Sean atur serapi mungkin. Sebelum Reno dan Naina sembuh total, ia tidak akan membiarkan Sony Mahendra dan keluarganya termasuk orang suruhan Sony yang masih setia pada Sony Mahendra mengetahui keadaan Reno dan Naina. Maka dari itu, dokter jahat dan beberapa orang suruhan Sony yang setia pada Sony kini disekap oleh anak buah Sean. Maaf Arthur dikit hari ini. Anak Arthur lagi sakit, jadi pegang handphonenya terbatas. Selamat pagi para readers semua, semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Bab ke-65. Hingga malam hari Meira betah berada di ruangan di mana kedua orang tuanya berada. Meira sama sekali tidak beranjak dari sisi kedua orang tuanya kecuali untuk sholat saja. Rasa bahagia, haru dan sedih menjadi satu bagi Meira. Ia senang, ia bahagia akhirnya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Meskipun hingga saat ini Meira masih merasa belum percaya jika dia benar-benar masih memiliki orang tua. Mengingat karena perlakuan keluarga Mahendra padanya, ia sudah mati rasa dan sudah menganggap dirinya tidak memiliki orang tua lagi. Sedihnya, ia melihat keadaan kedua orang tuanya yang sangat menyedihkan saat ini. Dan yang membuat kedua orang tuanya seperti itu adalah orang yang selama ini Meira anggap sebagai orang tuanya, meskipun Meira berkali-kali disakiti. Mas, Mei boleh menginap di sini? Tanya Meira pada suaminya. Rasanya Meira masih belum puas bersama kedua orang tuanya. Sean tersenyum, ia mengerti bagaimana perasaan istri. Boleh sayang, Mas minta tambahan bed dulu untuk kamu istirahat nanti. Jawab Sean pada istrinya Meira seraya mengelus kepala sang istri yang tertutup hijab. Meira menggeleng. Gak usah Mas, Mei bisa tidur di sini. Ini lebar kan, Mei gak masalah. Ucap Meira seraya menunjuk sofa yang tengah ia duduki bersama sang suami. Menang sofanya lebar sangat muat untuk tubuh kecil Meira. Tapi bukan Sean namanya jika ia menurut saja pada istri untuk soal yang seperti itu. Ia hanya ingin sang istri merasa nyaman dimanapun Meira berada. Dan benar saja, tiba-tiba pintu diketuk masuklah dua orang petugas kebersihan di rumah sakit itu dengan membawa satu bed pasien, khusus untuk pasien VIP. Dan Sean segera mengarahkan petugas yang membawa bed itu untuk menaruh bed dengan posisi yang Sean mau. Meira menghela nafas pelan melihat hal itu. Mau bagaimana lagi suaminya memang tidak bisa dicegah jika sudah mau. Kita makan malam dulu yuk sayang, biarkan orang tua kamu istirahat dulu. Nanti setelah makan, Mas antar kamu ke sini lagi. Ucap Sean lembut pada istri. Meira langsung menoleh pada kedua orang tuanya. Terlihat keduanya tersenyum padanya. Suami kamu benar sayang, kamu makan dulu, kamu juga harus jaga kesehatan. Ucap Reno pada putrinya. Dengan berat hati Meira menurut, ia memang masih ingin berlama-lama bersama kedua orang tuanya. Tapi ia sadar sang suami juga butuh dirinya. Lalu Meira pamit pada kedua orang tuanya untuk makan malam dulu bersama sang suami. Setelah Meira keluar, Reno dan Naina saling pandang. Sepertinya, CNMI memperlakukan putri kita dengan baik? Ucap Reno pada istrinya dengan terbata. Naina mengangguk dan matanya sudah meremang. Mungkin jika ia berkedip air matanya akan langsung meluncur. Dalam hati Naina berharap sang putri akan selalu diberikan kebahagiaan. Ia merasa bersalah karena melewatkan waktu tumbuh kembang putrinya hingga sebesar ini. Naina dan Reno belum tahu apa yang dialami Meira selama ini. Bagaimana keluarga Sony Mahendra memperlakukan putri semata wayang mereka seperti apa.
Sedangkan Merah kini tengah berjalan di area sekitar rumah sakit bersama suaminya Sean. Tangan keduanya saling menggenggam. "Terima kasih mas, Mei seneng banget hari ini," ucap Merah pada suaminya. Sean menoleh pada istrinya, tatapan mata keduanya bertemu, Sean tersenyum dan mengangguk pada istrinya. "Mas hanya ingin istri mas bahagia," jawab Sean. "Kenapa bisa mas berpikir jika Mei bukan anak kandung Papa Sony dan Mama Dina?" tanya Merah kepo. "Mas lupa bilang, mas bisa berpikir mencari kode orang tua kandung kamu karena mas nggak sengaja menemukan bungkusan hitam di koper kamu. Waktu itu mas rencananya mau ngemasi baju-baju kamu dulu waktu mau keluar kota," jelas Sean. Merah nampak berpikir. "Oh, bungkusan itu, Mei malah nggak tahu apa isinya. Mei dikasih itu sama Mbok Yam waktu mau pindah," jelas Merah. Sean menghentikan langkahnya. "Serius kamu nggak tahu sayang?" tanya Sean. Merah mengangguk. "Mei nggak pernah tertarik untuk buka isinya, tapi Mei tetap simpan seperti apa yang dipesankan Mbok Yam. Mei pikir itu ada hubungannya dengan Papa Sony dan Mama Dina, makanya nggak Mei buka," jelas Merah. Tanpa terasa keduanya sudah tiba di sebuah restoran yang terlihat sederhana. Namun saat keduanya masuk sangat terlihat sekali jika restoran ini restoran mewah. Merah dan Sean duduk di salah satu meja, dengan sigap pramusaji mendekati mereka dan bersiap untuk mencatat pesanan mereka. "Selamat malam Mr. dan Mrs. sapanya sopan. Mau pesan menu apa?" lanjutnya. "Ya selamat malam," jawab Sean seraya terus membaca daftar menu. Lalu Sean menyebutkan menu yang ingin ia makan, begitu juga dengan Merah. Setelah selesai mencatat, pramusaji itu meninggalkan Merah dan Sean untuk membuatkan pesanan mereka. Sean terus menatap istrinya. Merah yang baru menyadari hal itu langsung protes, karena sejak tadi Merah sibuk mengedarkan pandangannya ke area resto yang kebetulan saat itu yang datang hanya dirinya dan Sean dan dua orang lagi yang baru masuk. "Kenapa sih mas liatin Mei terus?" protes Merah. Sean yang duduk di seberang Merah meraih tangan istrinya, ia menggenggamnya. "Mas cuma kangen sama istri mas, lama gak ketemu banyak perubahan sama istri mas," ucap Sean dengan pandangannya terus tertuju pada Merah. Sontak Merah melepas tangannya dari genggaman sang suami, ia menyentuh wajahnya. "Mei tambah jelek ya, Mei tambah gemuk ya," ucap Merah panik. Mengingat dirinya selama menjalani hubungan jarak jauh dengan sang suami para anak sambungnya yakni Nadira, Ryu dan Rio sering mengajaknya makan, dan makan. Sean terkekeh melihat wajah panik istrinya. "Istri mas tetap cantik dan akan selalu cantik di mata mas," ucap Sean. Blush. Wajah Merah memerah. "Mas ucap Merah merengek. Sean tertawa. "Mas bicara apa adanya sayang, malah perubahan kamu terlihat semakin cantik," ucap Sean. "Rasanya mas nggak rela istri mas dilihatin banyak orang," lanjut Sean. Kini gantian Sean yang cemberut. Dan Merah yang terkekeh mendengar ucapan sang suami. Tak lama pesanan keduanya datang, Sean dan Merah menikmati makan malam dengan tenang. Setelah selesai keduanya kembali berjalan menyusuri jalan di salah satu kota di negara itu. "Mei nggak nyangka bakal sampai ke luar negeri dan bisa ketemu orang tua kandung Mei," ucap Merah pada suaminya. "Kalau kamu ingin keluar negeri, kamu tinggal bilang sama mas negara mana yang mau kamu kunjungi. Kita ke sana. Selama kamu perginya sama mas akan memberikan izin," ucap Sean. "Kalau nggak sama mas," ucap Merah, namun belum selesai menyelesaikan ucapannya Sean langsung memotong perkataannya. "Mas nggak kasih izin. Kemana-kemana kamu harus sama mas, apalagi keluar negeri," ucap Sean tegas. "Padahal Mei mau bilang kalau nggak sama mas, boleh nggak sama anak-anak," ucap Merah. "Nggak, kalaupun sama anak-anak mas juga harus ikut," jawab Sean. Merah terkekeh mendengar jawaban suaminya. Tiba-tiba Sean berjongkok di depannya. Merah yang mengerti langsung naik ke atas punggung suaminya. "Padahal baru selesai makan, tapi masih ringan aja," ucap Sean. "Mei barusan makannya banyak kan? Kemarin-kemarin Nadira, Ryu dan Rio ngajakin makan-makan terus. Bohong mas mesti Mei berat kan?" ucap Merah. "Serius sayang, kamu ringan banget," ucap Sean tertawa. "Oh," ucap Sean tiba-tiba. Merah menggigit punggungnya. "Mei kesal mas ketawain Mei terus," ucap Merah lalu tanpa merasa bersalah, ia menidurkan kepalanya di punggung sang suami. Bukannya marah, Sean justru tertawa. "Kali ini kita nggak liburan dulu ya sayang kesininya. Kita fokus penyembuhan mama sama papa kamu dulu," ucap Sean. "Mas janji setelah semuanya baik-baik saja, kita pergi ke negara yang kamu mau, kita liburan," lanjut Sean. "Mei nggak masalah mas mempertemukan Mei sama mama dan papa udah bikin Mei bahagia banget, terima kasih mas," ucap Mei tulus. Tiba-tiba ia mencium pipi suaminya dari belakang. "Terima kasih suamiku, terima kasih banyak, ke satu love you banyak-banyak buat suamiku,"
Ucap Meira. Sean yang tadinya sempat terkejut mendapat ciuman tiba-tiba dari sang istri. Apalagi ini pertama kalinya sang istri mau berinisiatif menciumnya lebih dulu. Apalagi di tempat umum seperti ini. Tapi yang namanya di luar negeri hal yang seperti Sean dan Meira lakukan sangat wajar, bahkan ada yang melakukan lebih dari keduanya. Apalagi sekarang sudah malam, suasana yang sepi sepertinya dijadikan kesempatan oleh Meira. Kini Sean tertawa saat sang istri mengatakan mencintainya banyak-banyak. Sebanyak apa? Tanya Sean. Sebanyak-banyaknya sampai orang tua seperti Mas tidak bisa ngukur, ucap Meira sambil tertawa. Sean menurunkan sang istri saat keduanya sudah sampai di depan rumah sakit, di mana kedua orang tua Meira berada. Sean menyentil kening istrinya. Jangan meremehkan suami tua kamu ini, meski sudah tua, Mas nggak akan kalah sama yang muda. Ucap Sean percaya diri. Meira semakin tertawa mendengar ucapan Sean. Iya, suami tuaku yang terhebat dan terbaik, ucap Meira seraya memeluk lengan suaminya. Keduanya lalu masuk ke dalam rumah sakit. Terlihat sangat ramai, sepertinya ada pasien baru masuk. Raut wajah Sean yang tadinya hangat dan penuh cinta pada istrinya kini berubah datar dan dingin. Ia terus berjalan berdampingan dengan sang istri hendak menuju ruangan di mana mertuanya berada. Sedangkan Meira yang melihat perubahan pada suaminya sudah mulai terbiasa dan paham, jika suaminya hanya akan hangat pada dirinya dan keluarganya saja, di luar itu suaminya akan terlihat datar bahkan seperti baluk es.